Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan daerah yang memberikan THR untuk honorernya di tahun ini. Kiranya setelah ini semakin banyak daerah yang mengambil kebijaksanaan untuk memberikan THR juga bagi rekan-rekan honorer di daerahnya. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Walaupun Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini Menpan RB menyatakan untuk pemberian THR di daerah tidak diatur, namun ternyata Bapak Ibu sekalian, di daerah banyak yang memberikan THR kepada honorernya melalui penerbitan perkada. Di antaranya yang akan kita bahas adalah yang pertama ini, ASI pengganti THR non-ASN Banten minggu depan mulai disalurkan. Kenyataan tidak menerima THR untuk lebaran tahun itu tidak membuat non-ASN di Pemprov Banten bersedih hati, sebab Pemprov Banten telah menyediakan anggaran sebagai pengganti THR untuk belasan ribu non-ASN. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Bu Rina Dewianti mengatakan, pengganti THR itu disebut tambahan honor. Besarannya, sebut beliau, seperti sekali honor yang diterima non-ASN dalam satu bulan. Pemprov Banten menyediakan sebesar 35,68 miliar rupiah untuk kurang lebih 17 ribuan non-PNS. Menurutnya, pengganti THR untuk belasan ribu non-ASN di lingkungan Pemprov Banten akan mulai disalurkan minggu depan. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah honorer di Kebumen bakal dapat THR. Kabar baik untuk petugas penunjang kegiatan atau P2K atau pegawai honorer tenaga harian lepas. Pada Idul Fitri tahun ini mereka akan mendapatkan tunjangan hari raya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kebumen Pak Arif Sugianto usai melaksanakan tarawih keliling di Masjid Fathul Ikhwan, Desa Donosari di 2 April yang lalu. Disebutkan tahun ini kita akan memberikan THR untuk P2K atau THR atau honorer yang selama ini belum pernah ada, terang Bupati. Bupati juga akan memberikan penghasilan tetap atau siltap untuk kepala desa dan perangkatnya pada bulan ini sehingga bisa untuk menambah kebutuhan lebaran. Yang ketiga, Kepala BPKAD pastikan THR honorer Pemprov Kepri dibayarkan jelang lebaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepri, Bu Penny Meitaria, menyatakan seluruh honorer Pemprov Kepri yang berstatus PTT dan PTK non-ASN akan mendapatkan gaji ke-13 di tahun anggaran 2023. Pembayaran gaji ke-13 atau yang dikenal dengan THR akan dibayarkan paling lama sepekan menjelang lebaran. Ini mungkin istilahnya saja ya. Bu Penny juga menyampaikan khusus untuk tenaga honorer yang berstatus harian lepas dipastikan tidak akan memperoleh gaji ke-13. Jadi gaji ke-13 ini hanya untuk PTT dan PTK non-ASN yang tidak kita anggarkan, hanya tenaga harian lepas, ungkapnya. Lalu yang keempat adalah Pemkab Muba anggarkan THR lebaran bagi honorernya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Musi Banyuasin atau Muba menyediakan THR untuk tenaga honorernya menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Pemkab Muba berencana menganggarkan tunjangan hari raya bagi tenaga honorer yang ada di Bumi Serasen Sekate. Kepastian itu ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pak Jabidi SE pada Minggu 2 April. Beliau mengatakan dalam waktu dekat akan segera dirapatkan untuk proses pencairan THR bagi honorer Muba. Kemungkinan nanti pencairan THR honorer akan beriringan dengan THR ASN. Senin nanti dibahas bersama Pak PC Bupati Bebernya. Terkait besarannya disampaikan oleh Pak Jabidi, tiap pegawai honorer atau PTT di Pemkab Muba akan mendapatkan Rp500.000. Lalu yang ke-5 Bapak Ibu sekalian, honorer Pemkot Tanjung Pinang akan dapat THR, tapi hanya yang PTT. Pegawai honorer lingkungan Pemkot Tanjung Pinang menjelang Lebaran Idul Fitri ini akan mendapatkan tunjangan hari raya. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang, Pak Jasman, menyampaikan tenaga honorer yang akan mendapatkan THR adalah mereka yang berstatus pegawai tidak tetap. Honorer itu ada beberapa kategori, ada tenaga harian lepas dan PTT. Nah, yang dapat THR nantinya hanya PTT. Totalnya saya lupa, tapi per PTT dapat sekitar 800 ribuan. Insya Allah akan dibayar menjelang hari raya, pungkasnya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, Pemko Batam anggarkan THR untuk pegawai honorer. Pemerintah Kota Batam kembali menganggarkan tunjangan hari raya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023 bagi pegawai honorer.
tetap menjadi prioritas kami untuk THR ini. Namun untuk jumlahnya dan kapan dibayarkan itu menjadi kewenangan dari masing-masing OPD, karena sudah dititipkan di OPD soal THR ini, ungkapnya. THR honorer ada tahun ini karena Pak Wali Kota minta hal THR tenaga honorer ini menjadi atensi, dan sudah beberapa tahun ini Pak Wali Kota komit soal THR tenaga honorer ini. THR mereka terima sesuai dengan gaji yang mereka terima setiap bulannya. Jadi ini besarannya adalah sama seperti gaji yang diterima setiap bulan, lebih besar Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikut, siapkan formulasi THR honorer. Wali Kota siapkan untuk THR honorernya. Wali Kota Samarinda Pak Andi Harun mengatakan bahwa THR akan diberikan kepada seluruh pegawai Pemkot Samarinda, termasuk tenaga honorer, sebab menurutnya seluruh pegawai di lingkungan pemerintah sudah menunaikan kewajibannya dalam mengabdi kepada bangsa. Karena sama-sama mengabdi sehingga mereka juga sudah semestinya mendapatkan THR, ungkapnya. Ia pun merasa kasihan jika aturan ini benar-benar akan diterapkan tahun ini, maksudnya larangan untuk pemberian THR, lantaran pengangkatan P3K di daerah juga belum sepenuhnya berjalan. Lalu yang berikut adalah di Tangerang Selatan ya, tak dapat THR tapi tunjangan kesejahteraan. Ini berkaitan dengan kebijakan Pemprovnya. Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Tangsel dipastikan tidak akan menerima tunjangan hari raya, namun mereka akan mendapat penggantinya, yakni dapat tunjangan kesejahteraan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tangsel, Pak Wawang Kusdaya, mengatakan para honorer tidak menerima THR tapi akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan sejenis THR, hanya beda nama. Lalu yang berikut, kabar gembira, honorer di Bangka Barat bakal terima THR, besarnya ditentukan oleh Pemko. Pemberian tunjangan hari raya THR dalam momentum Hari Raya Idul Fitri, ya, ini tentu dinantikan oleh rekan-rekan termasuk juga honorer. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Bangka Barat, Pak Sukirman. Tetap ada seperti tahun-tahun sebelumnya, sebesar 1 juta. Ini akan dibayarkan bersamaan gaji di bulan April, tuturnya. Lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian, THR PNS loteng cair di H5 Lebaran. Ini informasi kepada rekan-rekan PNS. Honorer masih dipikirkan, dalam arti kalau Sekda mengatakan masih dipikirkan, maka kemungkinan besar ini akan diberikan juga. Hal ini disampaikan oleh Sekda Lombok Tengah ya, Pak Firman Wijaya, terkait dengan rencana pemberian THR juga untuk tenaga honorer. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru. Semoga kiranya setelah ini ya semakin banyak daerah-daerah juga di tahun ini yang memberikan atensinya untuk THR bagi rekan-rekan honorer. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.